Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Video ini ada dan dibuat untuk memenuhi tugas dan penilaian UAS dari mata kuliah pengantar komunikasi yang diampu oleh Bapak Dr. Sutirman SPD MPD dan Bapak Wahyu Hidayat SPD MM, yaitu diminta untuk berkenalan, menyampaikan kesan mengikuti perkuliahan pengantar komunikasi, serta menyampaikan materi saat presentasi pada kelas pengantar komunikasi. Perkenalkan, nama saya Devina Natswa Prayoga dengan NIM 2303803300052. Saya lahir pada tanggal 16 Juli 2005, jadi sekarang usia saya adalah 18 tahun, dan saya berasal dari Ngawi, Jawa Timur. Ngawi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di ujung barat Provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Terdapat salah satu penyanyi yang terkenal berasal dari daerah Ngawi, yaitu Denny Caknan. Saya mengambil studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Ngrambe dengan mengambil jurusan IPA. Saya memilih melanjutkan studi S1 dengan jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran karena pada jurusan tersebut peluang bekerjanya sangat luas dan banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, membuat saya tertarik untuk memilih jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran. Mata kuliah pengantar komunikasi ini diampu oleh Bapak Dr. Sutirman SPD MPD dan Bapak Wahyu Hidayat SPD MM selaku asisten dari Bapak Dr. Sutirman SPD MPD. Selama mengikuti kegiatan perkuliahan bersama Bapak Wahyu Hidayat SPD MM, sungguh sangat berkesan karena banyak ilmu yang dapat saya ambil pada saat beliau menyampaikan materi pengantar komunikasi. Bahkan tidak hanya tentang materi perkuliahan saja, tetapi beliau juga menjelaskan tentang kehidupan di luar kampus itu, seperti menjelaskan pengalaman-pengalaman yang pernah beliau lalui dan menjelaskan bagaimana pada saat di dunia bekerja nanti. Beliau juga sangat senang berbagi informasi dari apa yang beliau alami agar mahasiswanya dapat mengetahui kehidupan di luar kampus itu seperti apa dan pada saat di dunia bekerja itu seperti apa, agar mahasiswanya tahu bagaimana mereka harus memposisikan diri mereka. Pada saat presentasi di kelas, saya mempresentasikan komunikasi interpersonal mengenai kelebihan dan kelemahan komunikasi interpersonal. Kelebihan komunikasi interpersonal yaitu yang pertama feedback. Feedback antara komunikator dan komunikan akan diterima secara cepat serta dapat melihat reaksi yang menjadi komunikasi nonverbal dari komunikasi itu sendiri. Yang kedua, kedekatan emosional. Antara komunikator dan komunikan akan memiliki kedekatan emosi karena intensitas dalam berkomunikasi. Yang ketiga, mengurangi noise. Karena komunikasi terjadi secara langsung atau tatap muka, jadi jika ada gangguan dalam berkomunikasi, dapat langsung dikonfirmasi. Yang keempat, menyampaikan pesan dengan komunikasi nonverbal tanpa komunikasi verbal. Yang kelima, tidak memerlukan biaya, karena komunikasi ini dilakukan secara langsung dan kontinu, sehingga jika mengobrol dalam waktu yang lama, tidak mengeluarkan biaya. Yang keenam, keterikatan emosi atau perasaan antara komunikator dan komunikan. Keterikatan emosi atau perasaan akan terlibat dan mengurangi kebohongan karena mimik wajah akan terlihat langsung oleh lawan bicaranya.
Sedangkan untuk kelemahan komunikasi interpersonal yaitu yang pertama kendala efisiensi waktu untuk bertemu. Tentunya setiap orang memiliki kesibukan masing-masing, sehingga untuk melakukan komunikasi interpersonal, mereka harus mengatur waktu yang tepat agar dapat bertemu secara tatap muka untuk melakukan komunikasi interpersonal. Yang kedua, tidak dapat berkomunikasi apabila berbeda tempat. Komunikasi interpersonal ini harus dilakukan secara tatap muka atau dalam lokasi yang sama. Yang ketiga, ketika seseorang tidak dapat bertutur kata dengan baik, maka akan menimbulkan konflik. Maksudnya adalah jika seseorang tidak dapat bertutur kata dengan bahasa yang sopan, tentunya dapat menimbulkan konflik. Karena orang yang menerima informasi tidak dapat mencerna informasi tersebut dengan baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.